3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi, prinsip, dan kode etik dalam bisnis. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Talisha Alvini, dan dua teman saya, Hafiza Zahra dan Helen Caroline. Next. Nah, di sini pembahasannya yang pertama ada pengertian profesi dan bisnis sebagai profesi. Yang kedua, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang ketiga, paradigma etika lingkungan. Yang keempat, etika lingkungan hidup. Yang kelima, kode etik di tempat kerja. Dan yang terakhir, perbandingan kode etik. Yang pertama ada pengertian profesi dan bisnis sebagai profesi. Next. Pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Sedangkan menurut Hidayat Nur Wahid, profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang. Sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih dan dilakukan dengan konsisten. Sedangkan menurut Kanter 2001, profesi adalah pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperolehnya melalui training atau pengalaman lain. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wijojo Nitisastro, seorang profesional akan selalu mempersoalkan apakah karyanya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Next. Nah, di sini ada bisnis sebagai profesi. Dianggap sebagai profesi. Di sini bisnis adalah sebagai suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi bagi semua pelaku bisnis yang berkepentingan. Nah, di sini tanpa disadari atau tidak, aktivitas bisnis di samping memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa penciptaan lapangan kerja dan sumber penghasilan bagi banyak pemangku kepentingan, tetapi juga mendapatkan adanya dampak negatif, seperti meluasnya pencemaran lingkungan, meningkatnya penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para eksekutif yang dapat membawa kebangkrutan perusahaan. Bisnis adalah suatu profesi, dan para pelaku bisnis dituntut bekerja secara profesional. Bisnis dianggap sebagai profesi karena profesi adalah pekerjaan dan di dalamnya bisnis banyak jenis pekerjaan. Yang kedua, jenis pekerjaan di dalam perusahaan menuntut pengetahuan dan keterampilan tinggi. Profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Tuntutan kaidah moral yang tinggi. Dan terakhir, tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadikan keharusan dalam bisnis. Next. Nah, di sini ada prinsip-prinsip etika bisnis. Next. Nah, menurut Charvadal Table dalam Allows Nugroho 2001, prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang pertama, tanggung jawab bisnis. Nah, di sini prinsip yang pertama ini menyeratkan bahwa perlu adanya perubahan paradigma tentang tujuan perusahaan dan fungsi eksekutif. Perusahaan dilihat dari teori keagenan. Tujuan perusahaan menerapkan prinsip ini adalah menghasilkan barang atau jasa untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas, bukan hanya terbatas untuk kepentingan stakeholder, para pemangku saham atau pemilik perusahaan. Yang kedua, ada dampak ekonomis dan sosial dari bisnis. Nah, yang prinsip kedua ini menyeratkan bahwa kegiatan bisnis tidak semata mencari keuntungan ekonomis, tetapi juga mempunyai dimensi sosial dan perlu ditegakkannya keadilan dalam setiap praktik bisnis mereka. Yang ketiga, ada perilaku bisnis. Prinsip yang ketiga ini menyeratkan pentingnya membangun sikap kebersamaan dan saling percaya.
Sikap ini hanya dapat dikembangkan bila para pelaku bisnis mempunyai integritas dan kepedulian yang sangat tinggi. Yang keempat, sikap menghormati aturan. Prinsip yang keempat ini menyiratkan bahwa perlunya dikembangkan perangkat hukum dan aturan yang berlaku secara multilateral, dan diharapkan semua pihak dapat tunduk dan menghormati hukum atau aturan. Nah, yang kelima, ada dukungan bagi perdagangan multilateral. Nah, yang prinsip kelima ini merupakan prinsip yang memperkuat prinsip kedua, agar semua pihak mendukung perdagangan global dalam mewujudkan satu kesatuan ekonomi dunia. Yang keenam, sikap hormat bagi lingkungan alam. Nah, yang prinsip keenam ini meminta kesadaran semua pelaku bisnis akan pentingnya bersama-sama menjaga lingkungan bumi dan alam dari berbagai tindakan yang dapat memboroskan sumber daya alam atau mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Nah, yang ketujuh, menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Nah, prinsip yang ketujuh ini mewajibkan semua pelaku bisnis untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak etis, seperti penyuapan, pencucian uang, korupsi, dan praktik-praktik tidak etis lainnya. Next. Menurut Sonny Keraf, tahun 1998, prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang pertama ada prinsip otonomi. Nah, yang prinsip pertama ini menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil suatu keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan kemampuan sendiri, sesuai dengan apa yang diyakininya. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran di sini adalah sikap bahwa apa yang dikerjakan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan. Dan prinsip ini juga menyeratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Prinsip kejujuran ini menjadi syarat untuk membangun jaringan bisnis dan kerja tim yang dilandasi oleh rasa saling percaya dengan semua mitra usaha dan mitra kerja. Yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek-aspek lainnya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip di sini menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution. Artinya, dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Yang kelima, prinsip integritas moral. Nah, yang kelima ini, prinsip integritas moral adalah prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Next. Ada tambahan, menurut Lawrence Weber dan Post tahun 2005, prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua janji, yang ketiga membantu orang lain, yang keempat menghormati hak orang lain. Sedangkan menurut Weiss tahun 2006 mengumumkakan 4 prinsip etika yaitu martabat atau hak, kewajiban, kewajaran, dan keadilan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Helen Caroline. Selanjutnya adalah etika lingkungan hidup. Biasanya ketika kita membahas etika, maka biasanya kita hanya membahas tentang bagaimana perilaku seorang manusia akan mempengaruhi individu atau manusia lainnya. Namun ada juga dikenal etika lingkungan hidup, di mana etika lingkungan hidup ini membahas bagaimana persoalan mengenai hubungan dan juga keterkaitan antara manusia dengan alam, atau juga pengaruh dari tindakan manusia tersebut terhadap kerusakan lingkungan yang ada. Next, ya. Nah, menurut seorang ahli bernama Bertans, ada 6 isu mengenai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi secara global, di mana yang pertama adalah akumulasi bahan beracun, yang kedua adalah efek rumah kaca, ketiga adalah perusakan lapisan ozon, yang keempat adalah hujan asam, dan yang kelima adalah deforestasi dan penggurunan, dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati. Akumulasi bahan beracun umumnya ini masalahnya timbul karena adanya pembuangan limbah-limbah pabrik ke saluran-saluran yang pada akhirnya itu mengalir ke sungai dan laut.
Seperti kita ketahui bersama, kan banyak yang masyarakat yang tinggal di sekitar perairan tersebut, dan biasanya mereka ini sangat mengandalkan air di perairan tersebut itu untuk kehidupan sehari-hari mereka. Bisa itu untuk makan, minum, mencuci barang-barang mereka, ataupun untuk hal-hal keperluan rumah tangga lainnya. Nah, kalau misalnya air yang mereka gunakan ini beracun, maka dampaknya itu bisa membahayakan kesehatan mereka, dan bahkan ujung-ujungnya itu dapat menimbulkan kematian. Selain itu juga, limbah beracun ini bisa membunuh ekosistem yang ada di dalam perairan tersebut, seperti ikan dan tumbuhan yang ada. Yang kedua adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect, di mana efek rumah kaca ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Efek rumah kaca itu sendiri adalah suatu situasi di mana hawa panas yang diterima bumi dari sinar matahari itu terhalang sehingga dia itu tidak bisa keluar dari dalam bumi. Sehingga ujung-ujungnya hawa panas itu akan kembali ke bumi dan membuat bumi itu menjadi panas. Nah, kenapa sih sinar matahari itu tidak bisa keluar? Karena sinar matahari itu terhalang oleh partikel-partikel gas polutan yang ada di lapisan ozon bumi atau di lapisan atmosfer bumi. Nah, gas-gas polutan itu sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, bisa itu dari minyak bumi dan batu bara, atau juga gas metana dan CFC atau klorofluorokarbon. Yang ketiga itu adalah kerusakan lapisan ozon, di mana seperti kita ketahui bersama, lapisan ozon itu sangat berguna bagi bumi karena kegunaannya ini adalah untuk melindungi semua kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Kita kan pasti udah sering ya mendengar bahwa sinar ultraviolet ini dia itu sangat berbahaya bagi manusia jika terpapar langsung. Dan sinar ultraviolet ini, sinar radiasinya itu bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker kulit ataupun katarak. Nah, sinar ultraviolet ini dihalang oleh bumi dengan adanya lapisan ozon. Tapi seiring waktu, lapisan ozon ini setiap tahunnya atau setiap dekadenya itu semakin menipis. Dan kalau kita sering memperhatikan itu kan ada ya ilustrasi di mana bumi itu lapisan ozonnya memiliki lubang-lubang. Nah, kerusakan dari lapisan ozon itu disebabkan oleh gas polutan yang bernama CFC yang juga tadi sama menyebabkan adanya efek rumah kaca. Nah, gas polutan CFC ini memang asalnya dari mana sih? Nah, asalnya ini dia itu banyak digunakan untuk aktivitas-aktivitas rumah tangga, bahkan untuk hal-hal yang simpel seperti untuk AC ataupun untuk kulkas, industri plastik, dan juga busa. Nah, isu yang keempat adalah hujan asam, di mana kita itu kan pasti sering ya menyaksikan pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap hitam pekat dari cerobong asapnya. Nah, asap hitam pekat itu menjadi bukti bahwa pabrik tersebut tidak menggunakan program pengendalian limbah asap, sehingga asap yang keluar dari pabrik itu berwarna hitam pekat dan mengandung zat-zat beracun yang tidak disaring lagi. Nah, asap pekat itu yang mengandung zat-zat beracun itu kemudian bersatu dengan udara dan awan, dan ketika nantinya udara di dalam awan tersebut sudah penuh, kan akhirnya akan mendatangkan hujan. Nah, hujan yang turun itu nantinya tidak hanya mengandung oksigen atau O2 atau air, tapi juga mengandung zat-zat beracun yang tadi asalnya dari asap hitam pabrik-pabrik tersebut. Nah, kalau hujan asam ini dia berlangsung selama waktu yang lama atau berlangsung selama waktu yang berkepanjangan, dia itu bukan hanya membahayakan manusia, tapi juga dapat merusak hutan, mencemari air danau, atau juga bahkan merusak gedung-gedung yang ada di bumi. Permasalahan yang kelima adalah deforestasi dan penggurunan. Hal ini berkaitan dengan hutan, di mana kita itu tahu bahwa hutan itu memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat besar, bukan hanya untuk keberlangsungan manusia saja, tapi juga seluruh makhluk hidup di bumi. Sayangnya, kegunaan ini itu sering disalahgunakan oleh manusia yang mengeksploitasi hutan itu secara sembarangan dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan untuk bertanggung jawab atas kerusakannya itu. Akhirnya, timbullah penyempitan area hutan serta kerusakan hutan yang masih tersisa. Ujung-ujungnya itu akan menyebabkan bencana alam seperti erosi, banjir, ataupun penggurunan. Dan pada akhirnya ini semua akan mempercepat adanya proses pemanasan global yang terjadi di bumi. Dan permasalahan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati ini adalah keragaman berbagai bentuk dan jenis kehidupan di bumi,
yaitu seperti tumbuhan dan hewan-hewan yang ada. Namun karena tadi adanya isu-isu permasalahan pencemaran lingkungan seperti yang tadi sudah disebutkan dan juga adanya pemanasan global, pastinya akan menyebabkan berkurangnya spesies-spesies tertentu dan kemudian nantinya akan menyebabkan spesies tersebut bisa punah dan hilang sepenuhnya dari muka bumi. Next ya. Ya, selanjutnya adalah mengenai paradigma etika lingkungan, di mana kalau kita berbicara mengenai paradigma, maka kita akan berbicara mengenai pola pikir manusia ketika menyikapi suatu permasalahan yang ada. Nah, ada 3 paradigma etika lingkungan, yaitu etika kepentingan generasi mendatang, etika biosentris, dan yang ketiga adalah etika ekosistem. Etika kepentingan generasi mendatang, etika ini itu memandang bahwa suatu keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia itu tidak boleh hanya memikirkan kepentingan generasi saat ini saja atau memikirkan kepentingan manusia pada saat waktu itu saja, tetapi juga harus memikirkan kepentingan generasi yang akan datang, yaitu bagaimana tindakan yang akan dilakukannya ini akan mempengaruhi anak cucunya di masa depan atau di masa yang akan datang kelak. Nah, pandangan etika ini itu sendiri biasanya sering dikaitkan dengan upaya manusia yang suka mengeksploitasi SDA atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya itu seperti bahan tambang. Yang kedua adalah etika biosentris. Etika biosentris ini memandang bahwa perilaku etis itu bukan cuma dari sudut pandang manusia itu saja, tapi dia juga harus memandang dari sudut pandang non-manusianya seperti tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan yang ada di muka bumi. Nah, etika biosentris ini memiliki satu perbedaan, yaitu dengan etika kepentingan generasi mendatang. Kalau di etika kepentingan generasi mendatang itu, dia itu hanya memandang si umat manusianya itu sebagai subjeknya saja dan cuma memandang unsur-unsur non-manusianya itu sebagai suatu pelengkap atau suatu pemberi manfaat bagi manusia. Tapi kalau di biosentris, dia itu memperluas wilayah kesadarannya dan memandang unsur-unsur non-manusianya itu sebagai suatu kesatuan lingkungan yang ada di muka bumi. Dan yang terakhir adalah etika ekosistem, di mana etika ini menganggap bahwa Sang Pencipta atau Tuhan dan seluruh ciptaannya bukan hanya manusia dan unsur-unsur non-manusia saja, tapi juga bumi dan seluruh isinya itu dianggap sebagai moral passion yang ada. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Hafiza. Ya, selanjutnya itu ada kode etik di tempat kerja. Nah, sebelumnya saya mau ngulas sedikit tentang kode etik itu apa. Nah, kode etik itu merupakan kaidah-kaidah tentang baik buruknya perilaku dalam menjalankan bisnis oleh para pelaku bisnis. Nah, dalam setiap organisasi bisnis itu mempunyai lebih dari satu pelaku bisnis untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, biasanya organisasi bisnis itu punya fungsi pemasaran, fungsi produksi, kemudian fungsi keuangan dan akuntansi, kemudian juga ada fungsi sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan membahas beberapa tentang prinsip dan isu etika untuk beberapa fungsi. Nah, yang pertama itu ada kode etik sumber daya manusia atau human resource. Biasanya kode etik sumber daya dan manusia ini di bawah dari Departemen SDM-nya sendiri. Nah, ada fungsi dari Departemen SDM, yang pertama itu peran administratif, peran kontribusi, agen perubahan, dan sebagai peran mitra strategis. Nah, kemudian sasaran dari pengelolaan SDM adalah agar perusahaan mampu memiliki karyawan yang tepat dilihat dari kuantitas dan kualitas. Nah, kalau karyawan yang berkualitas adalah karyawan yang memiliki kualifikasi secara pengetahuan, secara keterampilan, dan secara attitude. Nah, etik, komite etika, kemudian sistem komunikasi etika, kemudian adanya pejabat etika, adanya program pelatihan etika, dan proses penerapan disiplin. Nah, kode etik yang baik itu tidak hanya berisi tentang kewajiban-kewajiban karyawan yang harus dipenuhi, tapi hak-hak dari karyawan juga harus dipenuhi oleh suatu organisasi bisnis. Nah, yang kedua itu ada kode etik pemasaran. Nah,
bidang pemasaran itu penting banget buat organisasi bisnis. Kenapa? Karena menentukan citra perusahaan dan produknya di mata publik, serta menentukan tingkat loyalitas dan kepuasan para pelanggan. Nah, ada pun 3 syarat profesi di bidang pemasaran sendiri. Yang pertama itu adanya knowledge tentang produk atau bisnis pada umumnya, yang kedua itu skill atau keterampilan dia dalam menjual produknya, dan yang terakhir itu ada attitude, sikap dan perilaku dalam berhubungan dengan pelanggan dan calon pelanggan dalam rangka memperoleh kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Nah, oleh karena itu perlu adanya kode etik yang menjadi pedoman bagi suatu profesi untuk membangun attitude yang mendukung citra profesi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada kode etik akuntansi. Nah, bidang akuntansi itu mempunyai fungsi dalam membuat laporan keuangan untuk internal maupun eksternal perusahaan. Nah, membuat laporan keuangan itu juga harus sesuai dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, ada pun 3 syarat profesi di bidang akuntansi. Yang pertama itu knowledge, pengetahuan akuntansinya, kedua skill dalam mengolah data dan menyajikan laporannya, khususnya juga memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi. Kemudian adanya attitude, karyawan di bidang akuntansi harus mempunyai sikap dan perilaku etis, karena sering sekali terjadi atau muncul kasus bahwa akuntan itu mudah terpengaruh dalam menyusun laporan keuangan. Nah, menurut Duskaster sendiri, kode etik akuntan mempunyai 4 standar perilaku etis. Yang pertama itu kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan objektivitas. Selanjutnya itu ada kode etik keuangan. Nah, bidang keuangan tersendiri mempunyai fungsi yaitu mengelola arus kas, termasuk menetapkan struktur permodalan dan mencari sumber-sumber dan jenis pembiayaan baik untuk pembiayaan kegiatan operasi maupun investasi. Nah, ada pun 3 syarat profesi di bidang keuangan, yaitu yang pertama pengetahuan dalam manajemen keuangan, kredit, perbankan, dan pasar modal. Kemudian skill-nya dalam berorganisasi dengan pejabat atau lembaga keuangan terkait, misalnya ke bursa saham atau aparat pajak. Kemudian yang ketiga itu harus mempunyai attitude, yaitu sikap etis yang kuat. Karena sama seperti akuntansi, keuangan itu juga penting punya kode etik attitude, karena sering sekali terjadi misalnya kayak insider trading atau transaksi saham ilegal, ataupun keuangan itu kan berkaitan erat sama harta perusahaan yang dalam bentuknya kas atau uang. Nah, itu sifatnya liquid, makanya sering banget terjadi sasaran. Nah, yang kelima itu ada kode etik teknologi dan informasi. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi, serta komunikasi telah mendongkrak kegiatan bisnis yang terkait dengan sistem informasi komunikasi untuk tumbuh. Dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memunculkan berbagai isu etika yang serius. Salah satunya juga di teknologi dan informasi. Oleh karena itu perlu adanya komitmen terhadap kode etik profesional diharapkan bagi setiap anggota dalam teknologi informasi (ACM). Kemudian yang keenam itu ada kode etik atau fungsi lainnya. Setiap elemen dalam suatu perusahaan akan berinteraksi satu dengan lainnya, yang akan berpengaruh ke perusahaan secara keseluruhan. Misalnya contohnya fungsi produksi, dia tidak berpengaruh langsung, dia tidak berhubungan langsung dengan pelanggan, tapi dia akan berpengaruh ke fungsinya dari bidang pemasaran, dan itu akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, semua karyawan pada semua fungsi di suatu perusahaan harus selalu bersikap profesional. Ketaatan dalam mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh perusahaan akan menentukan kualitas SDM dalam perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan kode etik. Nah, bisa dilihat ya di sini ada perbandingan konsep kode etik. Yang pertama itu American Marketing Association untuk bidang pemasaran, kemudian Institute of Management Accountant untuk bidang akuntansi, kemudian Association for Investment Management and Research itu untuk bidang keuangan, dan Association for Computing Machine untuk bidang teknologi informasi. Nah, ini ada beberapa konsep yang ada dalam kode etik. Yang pertama itu integritas. Integritas itu dimaknai dalam 3
makna. Yang pertama itu adalah utuh dan tidak terbagi, di mana seseorang pengetahuan, keterampilan, dan attitude-nya. Kemudian juga harus punya keseimbangan antara kecerdasan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua itu menyatu, di mana seseorang profesional harus serius dan menekuni bidang profesinya. Yang ketiga itu harus kokoh dan konsisten, di mana seseorang ini harus berprinsip, berpercaya diri, tidak mudah goyah, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, yang kedua itu ada whistleblowing. Whistleblowing itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Whistleblowing ini ada dua, yaitu whistleblowing internal dan eksternal. Nah, biasanya whistleblowing itu juga tidak secara terang-terangan dalam konsep kode etik ditulis whistleblowing, tapi bisa dimasukkan ke dalam konsep di mana bernama resolusi atas konflik etis. Nah, yang ketiga itu ada kompetensi. Kompetensi itu artinya kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Kompetensi ini harus mencakup 3 hal. Yang pertama itu harus ada pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Kemudian yang terakhir itu ada objektivitas dan independensi. Nah, objektivitas sendiri itu diartikan sebagai sesuai tujuan, sesuai sasaran, atau fakta atau bukti yang nyata. Kemudian yang independensi itu sendiri itu sikap yang tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Ya, sekian penjelasan kami mengenai prinsip dan kode etik dalam bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.